Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Sudah ngopi? Oh ya, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, nanti kalau yang belum selesai ibadah boleh ngopi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan semua melayani, ya. Muse, Semu dan semua tim kepemimpinan. Senang sekali berfellowship. Sebenarnya buat saya, ya, pelayanan ke berbagai kota dan bangsa itu yang menyenangkan persekutuannya, ya, fellowship, kemudian membangun orang-orang. Saya akan berkhotbah seperti saya adalah rekan kerja Bapak Gembala. Kemanapun saya pergi, saya tidak menganggap jemaat ini tamu atau saya anggap tamu, tapi saya berperan sebagai bapak dan ibu rohani. Karena gereja memang seperti keluarga. Dan sebenarnya setiap keluarga orang percaya mesti belajar mendidik anak dari gereja. Dari mana nilai-nilai gereja itu dibangun? Dari firman Tuhan. Ya, selamat ulang tahun 117, ini sebenarnya sudah kongco, saudara, bahasa Inggrisnya, ya kan, saudara? Jadi kita mau belajar bagaimana generasi kita ini bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik dari bapak-bapak pendiri gereja sampai kita dan meneruskan kepada anak cucu. Bagaimana mengaplikasikan gerejaku adalah rumahku, rumahku adalah gerejaku. Semua ini sama, ya. Bagaimana di rumah kita jadi gereja. Karena zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus maksudnya setiap rumah orang percaya adalah gereja. Mereka belum punya sound system, belum punya gedung, ya. Ibadahnya di rumah-rumah. Jadi kita gampang sekali mengaplikasikan kebenaran ini kalau kita menghayati Alkitab. Kuncinya cuma satu, saudara, punya tujuan yang sama, seperti Kristus. Kenapa kita ke gereja? Bukan supaya kaya, bukan supaya baik, bukan supaya ini dan itu, tapi dibentuk menjadi seperti Yesus. Itu tujuannya. Bagaimana cara dibentuk seperti Yesus? Menghayati firman sebagai pedoman dan ditolong oleh saudara seiman, ya, dengan suasana atmosfer yang mendukung kita berubah seperti Yesus. Jadi gereja sebenarnya tempat orang berdosa, bersalah, yang dibentuk terus-menerus menuju kesempurnaan seperti Kristus. Itu pedomannya. Jadi dalam gereja itu, ya, kita tidak menghakimi, tapi lebih kepada menerima dan menolong. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Bagaimana gereja mula-mula itu berdiri, ya, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47, saya mulai dari 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Perhatikan, gereja itu, betul kata WL tadi, ya, Ngobeni, bukan gedungnya. Gedung itu penting, tapi intinya adalah orangnya. Siapa di dalamnya? Mereka bertekun, perhatikan, bertekun. Untuk kita bisa serumah sama istri, itu harus tekun. Kalau enggak menikah 6 bulan sudah cerai saya sama Semu. Kenapa saudara beda? Saya Teochew, dia Hokkien, saya suka kue tiaw, dia suka mie. Nah, kan ada lagunya, ya kan? Akong becu kiam ama becucia. Akong mau asin ama mau tawar. Lenglang siopa long puatnya, 2 orang bertinju sampai kuali pecah. Itu akong sama ama, apalagi yang baru nikah. Gak gampang. Apalagi itu dikatakan 3.000 orang bertobat dibaptis menjadi satu. Kita ini sekeluarga aja berantem, ini kan sanak bukan familia, cuman sama-sama suka pempek be. Nah, bagaimana caranya bisa bersatu? Itu bisa diaplikasikan di komsel, di kelompok kecil. Tidak mudah, tapi bisa. Ya, harus bertekun. Apa yang ditekunin? Berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Jangan pernah menyerah hidup dalam komunitas. Karena memang itulah kehendak Tuhan.
Kita dibentuk besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Makin kita ke gereja, mestinya kita makin baik, makin rendah hati. Orang-orang makin berohani, kapasitasnya makin besar. Kapasitas apa? Memimpin orang-orang. Tambah pelayanan, saudara makin tambah akan sejahtera. Pelayanan mesti bahagia. Kalau saudara pelayanan stres, itu salah. Ada yang salah. Ya. Saudara mimpin bisnis, waktu saya mimpin 10 orang di bisnis, 100 orang, ya, dan semakin meningkat itu semakin stres. Kenapa? Tidak menggunakan nilai Kristus. Tapi ketika bertobat, itu akan makin bagus. Lihat orang berubah, makin semangat, saudara, makin bergairah. Jadi, ya, bertekun itu penting, baru masuk dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Dari dulu saya penasaran, ya. Terus kemudian diteliti, saya kan lagi kuliah S2 teologi nih, tanya sana, tanya sini, kadang-kadang penjelasan dosennya rumit. Pusing saya cari IAI. IAI, coba dari Protestan, kemudian dari sisi Pantekosta klasik, dari sisi ini, kamu jelaskan apa sih itu pengajaran rasul-rasul. Diambil dari tesis orang S3, S2, dan S1, combine antara Barat dan Asia, dia keluarin saudara. Intinya cuma 3. Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Itulah pengajaran rasul-rasul. Nggak usah S3 teologi, gampang pakai IAI sekarang. IAI bisa sesat. Tetapi kalau kita, baik pertanyaannya jelas, dia bisa mengkerucut. Yesus itu Tuhan. Yang kedua, keselamatan karena iman kepada Kristus. Nah, ini nilai dasar metodis John Wesley yang memproklamirkan salah satunya. Yang ketiga, hidup dengan nilai-nilai firman. Ya, saat teduh, pemuritan, mengasihi, mengampuni, itulah 3 esensi daripada pengajaran rasul-rasul. Yang keempat itu apa? Mujizat, tanda heran yang Yesus lakukan. Kenapa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Karena zaman itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Jadi apa yang diajarkan? Yang Yesus ngomong ke rasul. Rasul teruskan ke mereka, itulah diulang-ulang. Tapi tidak bosan. Puluhan tahun itulah diulang. Zaman sekarang kita bosan. Ini tidak bagus nih. Begitu dia pembukaan 5 menit, aku sudah tahu ujungnya nih. Kita pindah, ya. Saking banyaknya pilihan YouTube, lama-lama saudara, tak laku lagi khotbah. Kenapa? Piala Dunia lebih seru. Ya saudara perlu tahu, firman itu saudara bukan untuk bosen, tak bosen, tapi menggesek nilai kita, hati kita, cara kita berpikir. Basicnya itu pengajaran rasul-rasul. Apa yang Yesus ucapkan dan ajarkan. Jadi terus berulang, meresapi firman. Lalu bersekutu. Apa itu bersekutu? Ketemu. Saya orang yang paling stres salah satunya waktu ibadah online. Online tidak apa-apa, mesti online. Ya, kau online lah, aku offline. Sepanjang pemerintah tidak larang, kita offline kan. Yang punya iman datang, yang tidak punya iman jangan menghakimi. Kenapa saudara? Karena ketemu itu enak. Aku tengok senyum kau, mata kau sipit musuh, mata kau belok. Ya kan saudara? Online itu tidak tersentuh, saudara. Ya kan? Jadi saya salah satu partai offline. Makanya saya senang keliling-keliling, ketemu, lihat. Nah, penting untuk saudara sering ketemu. Karena kalau jarang ketemu, banyak asumsi. Baik itu di keluarga, bapak, ibu, anak, cucung sekalipun, mesti sering ketemu. Saya ini traveling, nanti Agustus traveling 3 minggu. Jadi cucung saya kan di Jambi, saya kan di Jakarta. Lama-lama sebulan tidak ketemu, dia pandang aku pakai Zoom kan, ciu-ciu, ngapo ciu-ciu ini, ya kan. Bayangkan saudara ya, baru setahun setengah, tapi sudah akhirnya dia sebut semua, susu, salah kai. Kalau udah panggil akong, orang Teochew kan panggil akong, ya kan. Jadi saudara, aku bilang Yuli ini, kita mesti atur balik Jambi.
lama-lama lupa cucung kita sama kita. Ya kan? Jadi ketemu bersekutu itu penting. Ini penting, saudara. Jadi kadang-kadang malas ke gereja. Pendeta malas, apalagi saudara, ya kan? Ya kan, saudara? Kadang-kadang bisa malas bangun pagi, tapi dipaksakan, butuh ketekunan tadi. Ke Komsel, ke iCare. Karena ketemu itu penting. Dan kalau bisnis, deal-dealan di Zoom, sama ketemu, omsetnya lebih besar ketemu. Ditepuk-tepuk tuh bisa naik 300 juta dia. Beda, saudara. Ya. Jadi saya dorong saudara ikuti Alkitab. Orang yang bergereja dan berbisnis menurut Alkitab itu pasti lebih sejahtera dan maju. Karena dia punya ilmu prinsip. Ya. Oke, lalu kemudian mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah lihat, zaman sekarang kita aplikasinya perjamuan kudus. Zaman dulu tuh makan. Makan, saudara. Tapi kenapa berkembang jadi perjamuan kudus? Banyak faktor. Gereja dulu-dulu tuh makan terus kan. Lama-lama repot. Apalagi sekarang. Jadi banyak muksenya sama semuanya kasihan. Dibuatlah yang kecil-kecil. Ya. Lama-lama rendang ini tumpah, sudahlah. Satu macam be. Ini makna kita persekutuan. Mau makan di luar be, di rumah. Tapi saudara kalau mau tahu sejarah gereja, rasul-rasul persekutuan pecah roti itu makan mereka. Tidak ada kecil, besar rotinya sampai kenyang. Jadi saudara orang Kristen ngumpul-ngumpul dan makan itu Alkitabiah. Oke? Ya, Alkitabiah. Maknanya mesti oke. Lalu kemudian saudara berdoa. Tentu penting itu berdoa. Ya. Maka ketakutanlah mereka, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kenapa banyak mujizat dan tanda? Karena mereka sehati. Kalau sekarang kita kenapa gak banyak mujizat? Iyalah waktu mari kita berdoa-doa. Woi, Pak Edi itu utang aku belum bayar, kapanlah dia nak buka cek? Susah, saudara. Jadi apa pembelajarannya kita bergereja ini? Pertama, visinya serupa Kristus. Yang kedua, setiap orang mesti punya sahabat rohani, pribadi. Gak bisa berkelompok gini. Saya mau terbuka. Hidup saya selalu ceritakan ke murid-murid rohani saya. Berantem sama semu, keuangan. Ya. Mesti ngobrol, saudara. Setiap orang mesti punya membina dan dibina. Tidak peduli saudara pendeta atau bukan. Itu gaya hidup gereja. Saudara mesti siap hidupnya terbuka, dikritik dan mengeritik. Ini penting sekali untuk pertumbuhan karakter kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita gak mau terbuka hidup kita? Coba lihat ayat berikutnya. 44 ya. Klik sekali. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat. Bagaimana bisa bersatu? Bohong bisa bersatu kalau kita gak open. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gimana aplikasi ini? Rumah kau rumahku, sorry be. Aku berkeringat, cucurkan darah nyarinya ini. Ya kan? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Oi, ampun, aku cari duit, kau ngabisin. Nggak. Jadi saya renungkan gimana aplikasinya ini. Zaman dulu, gereja mula-mula, cukup open. Nah, aku tahu kau lagi buntu. Nanti masuk sekolah 1.400.000, kau baru punya 1.100.000 kan? Nah, ayo kita 300 patungan. Oh, kau lagi nganggur, baru kena pecat. Apa kalian jual martabak? Oke, kita patungan, beli gerobak. Nanti kau cicil. Itulah kehidupan. Nah, bagaimana prakteknya dalam hidup sekarang? Setiap komsel dan jemaat belajar terbuka hidupnya, mementor bisnis dan pekerjaan. Izinkan kerjaan dan bisnismu diarahkan orang.
Kemarin saudara saya bahas ini di kelompok bisnismen, pria-pria, ada satu yang nangis datang. Betul Pak Pendeta, saya 3 bulan lalu bukan stres lagi, depresi. Kenapa depresi Pak? Itu aku pesen kain, motifnya bisa salah cetak. Saya bukan tukang kain, tapi intinya bunganya yang ke dalam dan keluar. Jadi satu partai itu tidak terpakai. Kalau aku ganti 800 juta sampai 1,2 M, bangkrut aku nih. Aku ini Mose, sarjana kimia, itulah gawe aku tahun-tahun. Entah macam mana bisa salah. Jadi doalah kami suami istri, doa-doa 2-3 bulan, ada teman aku telepon, Pak, itu kan mau supply ke TNI, iya, tidak bisa pakai, tapi ini ada partai untuk Hansip, ya kan? Itu bisa dipakai itu. Harganya murah dikit, tapi kami ambil semua. Woi puji Tuhan, lega Muse. Habis lega dan sebagainya, ya dia bilang, aku bertobat setelah dengar khotbah Muse. Mulai hari ini, kalau ada proyek, ada rundingan, aku mau sharing ke istri, ke teman. Itu kan mesti di cross check di BCA, kalau kita store duit besar, tanya, ini betul lah. Aku pernah pergi store duit, balik, nolnya lebih 1. Aku bilang semua, ini kalau kita pindahin langsung KO kasir tuh. Ya kan, ada duit pembangunan 100 juta, jadi 1 M misalnya. Aku pindahin dalam semenit, aku pindahin. Tapi kan nih bukan soal pendeta, hati nurani. Pergi aku ke BCA itu, Bu, ini nolnya lebih 1. Rupanya di situ sudah nangis kalau orang. Ya kan, tahu. Untunglah Bapak balik, kami ini pening. Kami monitor terus. Aku bilang, kenapa pajak lebih nolnya? Itulah tadi tidak cross check. Sudah biasa, sudah 3 orang angkanya sama. Jadi aku pikir Bapak orang keempat sama. Rupanya punya Bapak nolnya kurang siko. Di Karangtengah, saudara, di Jakarta, di daerah Muruya, BCA-nya. Jadi saudara, maksud saya itu, kita ini mesti bersedia diawasi. Bersedia dikoreksi. Mulailah dari kita. Pak, nanti kalau aku kasih tahu, loka aku diambil. Ya kan? Ini kan loka, kita jual tanah, beli tanah. Iya, bisa begitu. Tapi kalau berkat Tuhan nggak kemana-mana. Ya. Saya sudah mentor banyak kontraktor, kemudian bisnismen, pada kenyataannya naik omsetnya. Yang dulu calo tanah, karena network, jadi makin besar. Dari kabupaten jadi provinsi, jadi berbagai provinsi. Yang dulu jualan perabot 1-2, satu eye care-nya itu separuh akhirnya buka toko perabot. Dia kasih harga modal, menolong. Karena nganggur kan, jadi dia ambilin jual. 5 tahun berlalu, saudara orang ini diangkat jadi distributor. 10 tahun berlalu, dia buka pabrik di Bogor sekarang. Gede pabriknya. Kenapa saudara? Karena apa yang kita tabur kita tuai. Tentu ada yang ciak dia juga, ada yang caw juga. Tapi it's okay. Artinya hari ini aplikasi kedua, hidup Bapak Ibu, susah jangan pikul sendiri, senang juga jangan telan sendiri. Belajarlah berbagi. Ditipu orang, jangan marah, ampuni. Sekali, 2 kali, lama-lama kita pintar kan. Saya dulu waktu belajar bisnis umur 15 ketipu sudah di Angso 2. Naik bawa duit habis jual ikan di Singapura. Wah. Terus kemudian ada yang jual jam rado anti kikir. Yo kikir, wah bagus sekali. Berapa? 15.000 zaman itu aku beli. Begitu tikungan balik jam ini tidak berputar. Balik lagi mau tukar, orang tuh sudah bagi duit aku 15.000 tadi itu. Sudah itu ngilang di tengah-tengah pasar. Woi, ketipu aku nih. Ya kan saudara? Nah, tapi kan ya masa berkali-kali ditipu. Sekali sudah pintar lah. Jadi dulu waktu kita umur 15, saya pikir saya paling pintar. Rupa baru naik ke Jambi dari Ilir sudah ketipu. Nah, tapi kan saudara lewat berbagai peristiwa kita dewasa.
Maksud firman Tuhan ini, bagaimana kita tetap bersatu, penerimaan, keterbukaan, pengampunan. Hari ini, kalau istri saya ada salah, saya ada salah. Kalau kami tidak saling terima, ya susah. 15 tahun lalu, waktu saya lagi doa, Tuhan kasih saya beban. Gara-gara banyak pendeta yang dipecat. Kenapa dipecat? Ada yang, saya kasih tahu ya, ada yang istrinya selingkuh 3 kali, ada yang makan uang kolektor, ada yang makan uang gempa Padang kalau saudara ingat. Jadi Tuhan kasih saya gambaran, hamba-hamba Tuhan itu bintang 2, bintang 3, tapi tangan putus kena granat, kaki kena bom sama musuh. Nah, seolah-olah Tuhan bilang, Yong, aku mau kamu rawat nih pendeta-pendeta. Sudah rawat, utus balik menjadi mentor. Dari itu sampai hari ini, gereja kami kerjakan itu. Tuhan kirimkan banyak pendeta yang dipecat dari berbagai sinode. Kemudian dirawat, pertama majelis tidak setuju. Itu makan tidur. Tidak mungkin dikasih khotbah, iyalah dia dipulihkan dulu. Tapi anak bininya kan harus dikasih gaji, kita kasih uang beras lah. Ini proyek tekor musuh, iya tekor. Jadi kau buka gereja mau untung be. Buka be, PT Maju Jaya, ya kan? Tuhan akan sediakan duitnya. Kalau nanti tekor kayak mana musuh, siapa tanggung jawab? Gini be, kalau sampai Tuhan izinkan tekor, potong gaji aku sebagian. Kasih sama hamba Tuhan itu. Tidak gampang saudara mengubah paradigma, tapi kita kerjakan, puji Tuhan, majelis kami sepakat 1, 2, 3, lama-lama banyak juga. Banyak juga berbagai persoalan. Ngaku dosa, tapi banyak yang pulih, diutus kembali. Ada yang lewat juga, akhirnya jual cabai dia, nipu-nipu terus. Jadi tanda kutip ada yang mau dipulihkan, ada yang nggak mau. Yang saya mau bilang, pendeta juga manusia dan bisa salah. Kita mesti terima. Apalagi jemaat dan anak-anak kita, anak rohani kita. Saudara jangan menghakimi. Kita mesti terima, kita mesti rawat. Dan buat saudara yang sudah jatuh, berdosa, bersalah, terbuka. Karena kalau mau jadiin gereja itu rumah, mulai dari semua leadernya mesti hidup dengan nilai itu. Apa bedanya saudara ke kantor sama di rumah? Coba apa bedanya? Kalau kondangan sama di rumah apa bedanya? Kalau ke kondangan bedak, baju bagus ya kan? Di rumah pakai kaos oblong. Kalau kondangan makannya malu-malu. Kalau di rumah, kalau saya dulu angkat kaki sih kok. Ya kan saudara? Apa bedanya? Di rumah itu apa adanya. Kalau kita mau jadiin jemaat ini rumah, mesti belajar apa adanya. Tampil apa adanya. Bukan pakai baju sembarangan. Bukan. Hidup kita apa adanya. Ngomong. Musuh berantem sama semu. Dulu sebulan sekali, ya, beresnya 3 hari. Sekarang 2 bulan sekali, beresnya setengah jam. Ceritain, supaya anak kita belajar. Ini bukan buat pendeta saja, ini buat bapak ibu semua. Gitu. Anak-anak mesti ditemanin saat teduh, terus cerita bagaimana papa mama mengaplikasikan firman ini. Gitu. Karena banyak orang, banyak keluarga Kristen sekalipun tidak mengenal ayah, ibu, suami, istri. Hidupnya masing-masing. Rekeningnya masing-masing. Ini persoalan. Gereja yang kuat, keluarga yang kuat, walaupun rekeningnya banyak, kita saling tahu. Terbuka. Nah ini belajar, saudara. Ya. Pak, nanti kalau dikasih tahu, istri aku udah sepakat. Jadi, lebih baik minta maaf, Pak, daripada minta izin. Maksudnya, sikat dulu, beli TV dulu, nanti dia marah-marah kita minta maaf. Nah, kalau gitu terus sampai tua lah belago. Ya.
Jadi belajar, saudara. Saya kemarin diskusi sama semu. Bukan diskusi sih, agak berdebat. Kenapa, saudara? Ada satu persoalan saya dengan semu. Saya dulu nih bisnismen dan penjudi. Jadi waktu papa saya bangkrut, sudah tidak ada duit lagi, celengan saya dibelah, saya ingat. Itu celengan babi, dibelah sama dia, sama 8 ekor botol chicken brand. Mamaku kan minum chicken brand tuh. Nah itu duit 5 perak di dalam tuh penuh semuanya. 1 karung gendum yang segitiga biru tuh nah. Duit peng aku dibawa. Aku pikir dia pergi beli beras lah. Balik dibawanya duren semobil. Zaman dulu tak ada mobil, sepeda unta tuh nah 3 ikut dia mamang duren tuh. Makan gitu katanya. Jadi buat bapak aku tak ada persoalan. Anggapnya kalah judi karena dia memang dulunya itu togel di Jambi. Ya kan? Malam ini kalah, besok pasti menang. Makan dulu, makan. Nah, jadi aku ini ada nurun itu dikit. Dikit-dikit tergerak. Nikah sama semu ini orang akunting. Ya kan, dia rincikan. Dia belum sempat rinci, aku terima gaji 31 tanggal 5 habis. Tak bisa lagi dia hitung dari 6 ke 30 tuh. Woi lama kami belago, ada kali 6 tahun. Ya kan, tak beres-beres. Nah, akhirnya kita sepakat. Oke. Sisihkan 10% dia bilang. Papa perpuluhan, terus aku bilang ya perpuluhan tuh kasih gereja. Aku nak ngasih orang sudah 5%, akhirnya rundingan 10 lah. Jadi 20% kasih aku 80, dia kelola. Lama-lama aku tergerak lagi habis. Dia kasih, oi baik nian, rupanya bulan depan potong kasbon dia. Bulan kemarin kau lewat 7%, jadi ini 3%. Wih. Jadi aku nego lagi, naikkanlah 30% dari income. Tidak bisa katanya. Anak kita kecil, nah begitu anak lulus, dia mau naik 30 dan dia bertumbuh terus. Sekarang dia tidak pusingin lagi soal duit. Karena dia lihat penyertaan Tuhan. Dan aku bertobat. Tidak sembarang lagi kasih-kasih. Gitu. Karena belajar kan, oh iya ngasih-ngasih. Kemarin operasi bypass jantung 500 juta. Memang di cover asuransi, tapi sebulan lebih di Malaysia tuh biayanya besar. Untunglah bini aku ini nabung. Nah, tapi persoalannya satu, kami masih berdebat. Dia sudah kebiasaan kalau beli tiket tuh Air Asia, Super Airjet. Oh ibu, itu transitnya 3 jam, 5 jam. Laki kau ini sudah operasi jantung. Kalau selisih 300 ribu, tolonglah, ya Citylink. Jadi semua ini bukan pelit, dia sudah biasa. Kalau buka tuh cari yang termurah kan. Jadi dia sampai mau nangis. Tolonglah ingatkan aku katanya. Macam mana kau beli tiket tengah malam, subuh punya. Kau tidur lah yo, tidur lebih berharga dari 300 ribu itu. Nah ini kami setahun ini lagi belago soal itu. Ya kan? Tapi semua dia sadar, tapi ini kebiasaan, tidak gampang diubah. Nah inilah aku maksud di keluarga itu, kita mesti saling terima. Bukan menurut Ahyong atau menurut Yuli. Tapi apa sih menurut firman? Gitu. Murah hati, tapi juga mesti tertib. Kita cari tahu, kita sepakati. Tapi puji Tuhan kemarin ke Palembang, mesti Citylink balik pergi. Ya, tak super lagi. Semua tanya, apa alasannya? Kalau bisa lebih hemat, kenapa? Aku bilang satu, Super Airjet tuh kadang-kadang maaf, ini tidak di online. Ya kan? Senin Kemis, kita berangkat jam 8, dipindahinnya ke jam 2. Orang nak nikah situ doa syafaat, musuh belum mendarat katanya. Jadi tolonglah. Ya. Ngomong kasarnya yang bayar bukan kita juga. Tapi semua itu bilang, kita mesti bertanggung jawab. Walaupun gereja yang bayar itu uang Tuhan katanya. Wih takut aku digituin.
Uang Tuhan, dia bilang, mesti pertanggungjawabkan setiap rupiah yang Tuhan percayakan. Woi, kena gitu. Jadi ya aku bilang, mama mesti royal dikit dalam soal ini. Boros dikit, aku bilang. Nggak usah Garuda lah, Citylink jadilah. Nah, ini balik pergi Citylink maksudnya. Jadi aku tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan yang sama, yang serupa atau gimana, tapi perhatikan, ini kan perbedaan, ini bukan dosa. Tapi kita mesti ngomong, misal, Pak, Mama sedang marah, ngomong. Marahnya apa? Diskusiin. Jangan banting-banting meja, gemetar. Salah apapun tidak tahu laki kita. Susah, saudara. Wah, ini caknya tanda-tanda nih. Yang KU2 boleh agak siang dikit. Oke, jadi kadang-kadang kita ini kenapa susah penyatuan nilai? Tidak ngomong. Apalagi orang Chinese, diam be, telan. Mukse, majelis yang lain, bukan Tuhan. Tidak tahu isi hati kita. Jadi kita mesti cerita. Pak, saya kurang setuju ya budgeting ini. Kenapa kurang setuju? Ini kayaknya kurang bijak kita. Jangan marah orang keuangan. Wih, tidak benar, aku nih jujur. Kalau tidak ganti be, mengundurkan diri aku. Nah, kecilnya permainannya. Jangan gitu, ngomong. Kita mesti diskusikan dengan intonasi, nada yang baik. Itu mesti dibangun di keluarga, dibangun di gereja. Ini penting. Penting sekali. Supaya paham kita. Saya apresiasi semua. Dia bisa ngomong isi hatinya. Dulu tidak mau ngomong dia yang 6 tahun tuh, diam be, nangis be. Mana kita tahu. Saya juga berubah. Saya belajar apa? Belajar mendengar. Dulu saya pikir saya hebat, saya pintar, rupanya banyak salah. Nah, bertobat, benar juga istri aku. Jadi saudara di gereja, di rumah sama. Ya. Kenapa soal duit ini dibahas 2 ayat penuh? Kita mesti terbuka. Ada anggota komsel kita yang sudah 20 tahun ikut Tuhan. Bisnisnya Senin Kemis terus. Nanti 3 tahun naik, 2 tahun turun, 3 tahun naik, itu masalah. Tolong terbuka untuk dimentor. Tuhan tidak bilang kita kaya raya, tapi orang benar tuh hidupnya seperti rembang tengah hari. Dia makin hari akan makin menanjak. Tapi kalau gini-gini terus, itu pasti masalah di karakternya. Kadang-kadang kita mesti kasih orang lihat, ini bisnismu mesti shifting nih, ke depan mesti berubah dan sebagainya. Ya. Keluarga lihat, saudara, ya. Pasangan, orang tua mesti intervensi lihat, yang anak muda mesti terbuka cerita ke akong, ama, papa, mama tentang pasangan. Terbuka untuk dinasehati. Terus kalau ada yang salah, ampuni, maafkan. Jangan dihakimi, dirangkul. Kalau anak saya salah, apa saya pecat dia jadi anak? Enggak. Tapi kenyataannya di gereja, pendeta salah, banyak dipecat. Jemaat salah, banyak juga dikucilkan. Kita belajar menegur, menasehati. Terus yang salah, belajar rendah hati, bertobat, tapi tetap keluarga. Itu nilai yang baik. Yang kita mesti praktekkan. Terus, dengan bertekun, kembali kan bertekun, dan sehati mereka kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira. Kenapa mesti ditulis, pecahkan roti di rumah bergilir? Karena, jangan satu orang aja nanggung beban. Ya, kadang-kadang mesti pindah. Menunya orang berada, mungkin dagingnya banyak. Yang kurang berada, mungkin kurang banyak. Tapi belajar bergilir. Belajar juga bawa makanan, saling support. Inilah kehidupan. Jadi menurut saya, gereja itu tempat latihan yang paling bagus untuk anak cucu kita, untuk bisnis kita. Ya.
Saya dorong Bapak Ibu hidup dengan nilai terbuka. Saya nyaman khotbah begini karena saya merasa Musegun sama Semu terbuka orang. Pemimpin saudara juga terbuka. Jadi saya anggap ini jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya melihat metode sini potensinya besar. Tuhan mau berkarya memberkati saudara. Apalagi ibarat Tionghoa itu punya track record yang bagus di masa lalu dan masa depan pun pasti akan bagus. Ya. Kenapa saudara? Ya karena nenek moyangnya memang pekerja keras. Mulai aplikasikan, lihat orang yang susah dan mau mentor. Mentor bisnisnya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bukan cuma urus hal-hal rohani di gereja. Bisnis itu rohani, uang itu rohani. Saudara mesti urus mentor. Gereja kami kemarin ulang tahun ke-22. Yang bertekun urusin orang 10 tahun, rata-rata sudah punya bisnis di Jakarta. Rata-rata Tuhan angkat kapasitasnya. Saya dorong Bapak Ibu, saya dorong semua kaum muda, beri dirimu, dimuridkan dan memuridkan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Coba lihat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari. Bagaimana tiap-tiap hari bisa bertambah? Ya. Di Jambi itu, saudara, 10 tahun lalu terkenal, kalau orang bangkrut, punya utang, kirim ke gereja Muse Ahyong. Orang kasih tahu aku, di pasar gitu kok Ahyong, kenapa? Karena masuk situ, kami tidak ada duit, kami tidak bantu bayar utang. Iyo. Tapi kalau orang bangkrut ke gereja Muse, pasti cicil utang, 30.000, 50.000. Jadi bos-bos besar, toke besi itu kalau bangkrut, nah kau ke gereja Pelita kau. Ya kan? Utang aku terbayar kalau kau ke situ. Benar saudara. Baru saya paham kenapa yang bangkrut, yang nipu, yang narkoba itu dikirim orang ke gereja. Yang ngirim itu bukan Kristen, bos dia. Nah, berubah kau supaya utang aku kau cicil. Gitu. Tapi dengan itu jemaat bertambah. Dari 7 orang, kami dalam 20 tahun 1.500 orang. Sekarang gabung sudah di atas 5.000 orang. Karena yang nangani semua kelompok kecil, para bisnismen. Jadi bisa tiap-tiap hari nambah itu karena memang yang urus bukan Muse. Kalau Muse tidak bisa, Muse urus semula. Semu bepa ya aku urus ya kan. Bukan egois, Muse nak ngopi juga, ya kan? Jadi kerjaan kita bagi-bagi lah, ya kan? Karena itu perintah Tuhan supaya kita bertumbuh semuanya. Masuk akal Bapak Ibu? Nah, kita kan keluarga, jadi kita tanggung. Nah ini jamnya mana nih? Sudah kira-kira. Oke, 2 menit kita selesaikan, ya kan? Nah, jadi saya pikir ini gambaran memang karunia saya. Ya, saya diundang untuk meneguhkan Bapak Ibu. Saya dorong mulai dari leader semua majelis bersama-sama dengan Muse. Hidupin ini. Di gereja kita mesti ada keterbukaan, kehidupan dan keuangan. Terus jangan takut digosipin dosa dan salah kita. Yang penting kita mau berubah. Daud bedio ngambil bini orang, ditulis di Alkitab bestseller lagi. Ya bestseller tuh, cerita Daud tuh. Tidak dibenci orang, banyak juga lah nama anak orang dikasih David. Terkenal juga sampai sekarang. Jadi cerita busuk kita itu tidak memalukan asal kita mau berubah. Malah jadi berkat buat orang banyak. Karena Tuhan kita mengajarkan kita kasih dan pengampunan. Terakhir, 1 menit. Saya kemarin diskusi sama para CEO dan bisnismen. Banyak yang bukan Kristen, tapi mereka bilang, survei membuktikan, bisnismen yang paling hebat sepanjang sejarah manusia ada 2. Sang Buddha dan Yesus. Aku tanya kenapa? Karena ribuan tahun lalu belum ada media, belum ada marketing. Sang Buddha dan Yesus itu berhasil memasukkan pikirannya ke seluruh dunia. Sampai sekarang ribuan tahun, si Yesus itu ngomong kasih dan pengampunan.
Semua miliaran orang di dunia ini jadi sales dia, ceritain kasih dan pengampunan. Yang ngomong ini bukan Kristen. Dia lihat dari sisi marketing. Sang Buddha sih kok ngomongnya tuh seluruh dunia susah. Kalau kau mau hebat, pergi betapa, mati ego. 2 orang nih sudah pergi katanya, meninggal sudah lama, tapi pikirannya tuh masih tersebar. Jadi kalau kau mau restoran kau bagus, tanam filosofi restoranmu, izinkan customer yang jualan buat kau. Ini boleh juga orang nih, aku bilang, seminar mahal-mahal rupanya dia jual ilmu Yesus. Pendeta kalah. Tapi saya pikir-pikir, benar juga, ya kan? Bagaimana pikiran kasih dan pengampunan ini kita hidupi. Kita ceritakan ke orang-orang, karena di dunia ini orang butuh kasih dan pengampunan. Apalagi gereja metodis sama kita ini sama. Punya sekolah, itu mesti paralel didiknya. Didik anak-anak murid, terus didik di rumah, didik di gereja. Nanti 10 tahun, 20 tahun kita akan lihat anak-anak rohani kita jadi orang-orang militan. Yang berbeda pikirannya. Gampang. Kalau saya hadapi ini, Yesus hadapi ini gimana aplikasinya? Gampang. Kalau saya adalah Kristus, hati kita akan, jadi setiap kali ada masalah, kalau Yesus adalah saya, gimana putuskannya? Pasti bisa. Setiap keputusan sulit, saya lebih gampang memutuskan. Kalau saya adalah Yesus, gimana ini? Pasti ada hikmat Tuhan, dan kita bagiannya adalah taat.